Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu akan menjelaskan contoh soal untuk pelajaran ukuran penyebaran data. Di sini ada data berat badan siswa kelas 12 SMK ditunjukkan pada tabel berikut. Ini ada berat badan dalam kilogram. Rentangnya adalah 55 sampai 59, ada 8 siswa. 60 sampai 64 itu ada 16, dan yang terakhir itu 70 sampai 74 ada 4 orang. Pertanyaannya adalah tentukanlah A Q1 dan Q3, B desil 8 atau D8, C persentil 45 atau P45, D simpangan rata-rata atau SR, E simpangan baku. Nah, ini jawabannya. Kita membuat tabel dengan menambahkan FK atau frekuensi kumulatif di sampingnya. Frekuensi kumulatif itu dimulai dari frekuensi pertama angka 8, kemudian kita jumlahkan dengan di bawahnya 8 tambah 16 itu 24, 24 tambah 12 36, dan 36 tambah 4 adalah 40, di mana jumlah frekuensi itu sendiri sama dengan jumlah frekuensi kumulatif yang terakhir. Ini adalah jawaban A Q1, di mana Q1 ini jika di data kelompok selalu menggunakan TB atau tepi bawah. Begitu juga nanti dengan Q3, D8 dan P45 karena dia data kelompok. TB ditambah 1/4 N ini karena 1 menjadi 1/4. Jika dia Q3 nanti ini menjadi 3/4. Ini dia. Dikurang dengan frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi Q1 dan dikali C. Kita buat di tepi sebelah kanan untuk mencari nilai Q1 itu di mana. Q1 adalah 1/4 daripada N. N di sini adalah 40. 1/4 dari 40 adalah 10. Yaitu kita lihat di sini nilainya 10 adalah terletak di 24. Ini rentang nilainya adalah 60 sampai 64. Dari 60 sampai 64 dapat kita tentukan TB dan TA-nya. TB di sini adalah 60 dikurang 0,5 adalah 59,5, dan tepi atasnya adalah 64 tambah 0,5 adalah 64,5. C adalah tepi atas dikurang tepi bawah, yaitu 64,5 dikurang 59,5 dapatnya 5. Atau dengan cara menghitung dari angka pertama, 55, 56, 57, 58, dan 59 itu juga 5. Setelah dapat hasil yang di tepi kanan, kita masukkan ke dalam rumus. Tepi bawahnya tadi adalah 59,5 ditambah 1/4 N, itu adalah 10. Frekuensi kumulatif adalah frekuensi sebelum Q1. Tadi di 24, berarti angka sebelum 24 adalah 8. Dikali frekuensi Q1. Frekuensi Q1 kita lihat, frekuensi, berarti dia adalah 16. Dikali dengan panjang kelas 5. 10 kurang 8 dapat 2. 2 kali 5 adalah 10. 10 bagi 16 dapat dia 0,625. Kita jumlahkan dengan 59,5 menjadi 60,125. Kita masuk lagi dengan Q3, di mana rumusnya tetap sama, yaitu tepi bawah ditambah dengan 3/4. Ini dia. Kenapa 3? Karena di sini adalah 3. Rumus awalnya adalah I/4N. Berarti I ini bisa 1, 2, atau 3. Sesuai dengan soal. TB ditambah 3/4 N dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi Q3 dikali dengan panjang kelas. Sama seperti biasa, di samping kita cari dulu Q3 nya itu, letak nilainya berapa. 3/4 dari 40 adalah 30. Kita lihat di sini 30 terletak di angka 36. Rentang nilainya adalah 65 sampai 69. Berarti ini tepi bawahnya adalah 65 kurang 0,5 adalah 64,5. Tepi atasnya ditambahkan dengan 0,5. C-nya tetap sama ya. Untuk data yang sama, C-nya tetap sama, panjangnya 5. Kita masukkan ke rumus. Tepi bawahnya tadi adalah 64,5. Ini 3/4 N adalah 30. Dikurang dengan frekuensi sebelumnya itu adalah 24. Sementara frekuensi ketiga adalah 12 dikali dengan 5. 30 kurang 24 dapat dia 6, dikali 5 itu 30. 30 bagi 12 dapat 2,5. Kita tambahkan dengan tepi bawahnya tadi, dapat hasilnya 67. Sekarang kita masuk ke
desil 8 itu rumus tetap sama tepi bawah. Desil adalah membagi bilangan menjadi 10 sama besar, berarti di bawahnya 1/10. 1/10 berarti ini adalah 8. 8/10 N dari data 40 dapat dia 32. Rentang nilai 32 tadi terletak di 36, di mana rentang nilai adalah 65 sampai 69. Berarti kita cari tepi bawahnya, itu dapat 64,5. Ingat, C dengan data yang sama itu sama, panjang kelasnya 5. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Dapat dia 67,83. Lanjut dengan persentil 45. Persen adalah per 100. Berarti ini P45 adalah 45/100 N. Ini tetap sama ya, TB. Ini sama, frekuensi kumulatif di bawahnya adalah P45, karena yang tanya adalah P45. Kita cari nilai P45 di sini. 45/100 dari jumlah frekuensi 40 ini adalah 18. Data 18 itu dapat kita lihat di sini. 18 terletak di 24, rentang nilainya adalah 60 sampai 64. Berarti tepi bawahnya itu adalah dikurang 0,5 dapat 59,5. Kita masukkan ke rumus. Ini tepi bawahnya 45/100 N itu tadi adalah 18. Frekuensi sebelum 18 adalah 8 dan frekuensi daripada P45 adalah 16. C tetap sama. Dan 18 kurang 8 itu dapat 10. 10 kali 5 50. Bagi 16 dapat 3,125. Kita jumlahkan dengan tepi bawah dapat 62,625. Nah, untuk dia simpangan rata-rata untuk poin D dan E, simpangan baku, kita menggunakan ada tabel. Ini dia XI, nilai tengah dikurang dengan rata-rata, kemudian nanti dikali dengan frekuensi, baru nanti nilai tengah dikurang dengan rata-rata kita kuadratkan, baru dikali lagi dengan frekuensi. Kenapa ini kita buat tabel seperti ini? Untuk mempermudah mencari simpangan rata-rata dan simpangan baku. Nanti bisa kalian lihat rumus di catatan kalian. Oke, ini tabelnya tetap sama, berat badan dan FI itu tetap sama. Ingat ya, XI nilai tengah adalah jumlah daripada berat badan itu sendiri dibagi 2. 55 tambah 59 bagi 2 dapat 57. 60 tambah 64 bagi 2 dapat 62, begitu seterusnya sampai terakhir 70 tambah 74 bagi 2 dapat 72. Kemudian kita kalikan nilai tengah ini dengan frekuensi. 57 kali 8 dapat 456. 62 kali 16 dapat 992 sampai yang terakhir 72 kali 4 dapat 288. Kita jumlahkan semua nilai ini menjadi 2540. Ini gunanya apa? Kita mencari rata-ratanya. Ini dia rumus rata-rata adalah jumlah daripada nilai tengah dikali frekuensi dibagi dengan frekuensi itu sendiri. 2540 bagi 40 dapat 63,5. Nah, di samping kanannya lagi, ini adalah nilai mutlak. Garis lurus adalah nilai mutlak. Itu nilai mutlak selalu positif. Tadi kita sudah dapat nilai tengahnya. Ini perintahnya nilai tengah dikurang dengan rata-rata. 57 dikurang 63,5. Seharusnya ini negatif. Karena dia nilai mutlak, garis lurus ya nak, bukan tanda kurung, itu berbeda. Kalau dia nilai mutlak selalu positif. 57 kurang 63,5 dapat 6,5. 62 dikurang dengan 63,5 dapat 1,5 sampai yang terakhir 72 dikurang 63,5 dapat 8,5. Kemudian setelah dapat nilai ini, kita kalikan frekuensi dengan ini. 8 kali 6,5 dapat 52. 16 kali 1,5 dapat 24 dan yang terakhir 4 dikali 8,5 dapat 34. Kita jumlahkan, dapat hasilnya 152. Samping kanannya baru kita cari nanti nilai tengah dikurang dengan rata-ratanya, kita kuadratkan supaya gampang lihat hasil yang ini pengurangan. Kita kuadratkan, berarti 6,5 kuadrat adalah 42,25. Terus 1,5 ini dia dapat kalian lihat hasilnya sampai terakhir 8,5 kuadrat adalah 72,25. Nah, ini sama dikalikan setelah dapat hasilnya frekuensi, ini juga sama. Kita kalikan frekuensi ini dengan hasil ini. 8 dikali 6,5 tadi ini 8 kali 42,25 dapat 338 sampai dengan terakhir
4 dikali 72,25 289. Kita jumlahkan, itu dapat hasilnya 810. Setelah selesai tabel ini semua, kita masuk ke poin D. Yang ditanyakan adalah simpangan rata-rata atau SR, di mana rumusnya adalah 1/n dibagi dengan ini tanda sigma atau jumlah ya. Jumlah daripada frekuensi dikali dengan nilai mutlak tadi ya nak, garis lurus, ingat garis lurus ini nilai mutlak pelajaran kelas 1 kalian yang telah lewat. Nilai tengah dikurang dengan rata-rata katanya. 1/n tadi adalah frekuensinya adalah 40. Ini dia frekuensi, ini jumlah ya, jumlah daripada frekuensi kali ini adalah 152. Kita lihat kembali di sininya. Mana dia 152? Ini dapat di hasilnya 152 dari sini. Nih, dibagi dengan 40 tadi katanya. Itu rumus ya. Ini dia. Dapat dia 3,8. Lanjut ke simpangan baku atau singkatannya simbolnya adalah SD. Akar dari 1/n. 1/40 ini adalah frekuensi dikali dengan yang buka kurung tadi ya, dikuadratkan. Kita lihat pada tabelnya. Itu hasilnya adalah berapa dia? 810. Ini dia. Ingat ya, akar rumusnya. 1/40 dikali 810 dapat akar 20,25. Akar dari 20,25 kita keluarkan adalah 4,5. Dah, ini ada dua soal. Soal yang kedua ini adalah data tunggal. Diketahui data 4,8, 15, 12, 8, dan 13. Yang ditanya adalah simpangan rata-rata SR untuk data tunggal dan ragam atau S⁻² simbolnya. Nah, untuk mencari simpangan baku rata-rata, ini simpangan rata-rata atau SR dan ragam ini, terlebih dahulu dihitung rata-ratanya sama seperti tadi yang ini. Kalau dia tunggal, kita langsung menjumlahkan saja jumlah seluruh nilai dikali dengan banyak nilai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih dia, dibagi ya. Jumlahkan ini dibagi dengan banyak nilai 6, dapat dia 10. Dapat 10 baru kita masuk ke rumus. Rumus simpangan rata-rata untuk data tunggal adalah 1/n, di mana data tunggal tadi ada 6. Ini nilai mutlak ya, Ibu bilang selalu positif. XI katanya, XI adalah nilai. Nilai pertama adalah 4. Ini dia. 4 dikurang dengan 10. Tambah nanti lagi. Nilai kedua adalah 8. 8 dikurang dengan 10. Terus 15 sini. 15 dikurang dengan 10 tambah 12 kurang 10 sampai dengan yang terakhir nanti 13 kurang 10. Ingat tanda mutlak ini ya. Tanda mutlak ini 1/6. 4 kurang 10 dapat negatif 6 harusnya, tapi karena dia nilai mutlak selalu positif, dapat 6. 8 kurang 10 2, 15 kurang 10 itu 5, sampai nanti nilai terakhir itu adalah 13 kurang 10 3. Kita jumlahkan. Dijumlahkan ini bagi 6 dapat 3,3. Ini ragam. Kita masukkan rumus 1/n dikali dengan jumlah ini XI nilainya dikurang dengan rata-rata pangkat 2. Nilainya sama ya. Nilainya pertama adalah 4 kurang 10. Ini dia, tinggal kita kuadratkan. Min 6 kuadrat min 2 kuadrat tambah 5 kuadrat. Nilai ini ya nak, ini buka kurung tutup kurung, beda dengan ini, cuman nilainya sama, ini negatif 6. Tinggal kita kuadratkan. Negatif kali negatif jadi positif. 6 kali 6 36. Ini min 2 kali min 2 dapat 4. 5 kali 5 dapat 25, sampai dengan terakhir 3 kali 3 dapat 9. Dan kita jumlahkan dapat dia 82 bagi 6 sama dengan 13,67. Ibu harap kalian mengerti semua. Nah, untuk latihan kalian, silahkan masing-masing buat soal seperti yang Ibu buat ini. Satu tabel untuk 5 pertanyaan. Dan ini yang keduanya adalah soal data tunggal dengan pertanyaan sama, simpangan rata-rata dan ragam. Silahkan diulang-ulangi video ini, semoga mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.